Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak semua. Kembali lagi dengan saya di mata pelajaran yang sama, yakni mata pelajaran geografi. Hari ini kita akan melanjutkan materi-materi minggu lalu yang masih terpotong. Jadi untuk hari ini kamu akan melanjutkan materi sebelumnya dengan melihat video pembelajaran seperti minggu lalu. Jadi anak-anak bapak tolong diperhatikan, disimak dan dicatat ke buku tulisnya setiap video yang saya berikan, karena itu nanti akan ada nilai tambahan di akhir-akhir semester untuk catatanmu. Jadi sekali lagi silakan simak video pembelajaran saya dengan baik ya. Untuk tugas dan PR-nya nanti akan saya informasikan di akhir dari video ini. Terima kasih. Baik anak-anak bapak, jadi hari ini kita akan sambung materi yang berikutnya. Jadi minggu lalu kita sudah membahas mengenai pengertian peta dan beberapa komponen-komponen peta. Jadi hari ini kita akan lanjut dengan materi masih dengan komponen-komponen peta, tapi sambungan dari yang minggu lalu. Oke, jadi di sini kamu bisa lihat bahwa yang ketiga adalah orientasi peta. Jadi kalau kita bicara orientasi peta, itu adalah bicara tentang mata angin atau arah angin. Jadi apa itu orientasi peta? Yaitu petunjuk arah yang menunjukkan arah mata angin seperti utara, timur, selatan, dan barat. Dan biasanya yang ada di peta, orientasinya selalu menunjukkan ke arah utara. Ini dia orientasinya. Oke. Yang keempat, legenda. Legenda merupakan tempat untuk meletakkan. Ini dia, untuk meletakkan keterangan-keterangan dari apa yang digambarkan pada peta. Seperti, ini garis bawah ya, seperti simbol peta. Simbol peta itu misalnya nanti misalnya ada simbol gunung, simbol kota madya, simbol sungai. Itu namanya simbol peta. Misalnya kalau gunung simbolnya segitiga, kalau dia kota madya simbolnya lingkaran berwarna hitam, kalau dia sungai misalnya simbolnya itu garis berwarna biru. Itulah dia untuk simbol peta. Berdasarkan wujudnya, simbol dibagi ada beberapa bentuk, yaitu simbol piktorial, simbol geometrik, dan simbol huruf. Nanti untuk lebih lanjut, nanti ketiga simbol ini bisa kalian lihat di buku paket kalian masing-masing. Kalau misalnya tidak ada, coba kalian buka kembali buku kelas 10 IPS. Geografinya di situ ada. Ya, jadi agak dibongkar-bongkar lah sedikit pelajaran geografi di kelas 10. Yang kedua, berdasarkan bentuknya, ada simbol titik, simbol garis, simbol luas. Contoh misalnya simbol titik. Simbol titik itu misalnya nanti dia tentang ibu kota provinsi. Kalau dia simbol garis, misalnya jalan raya, rel kereta api, sungai. Kalau dia simbol luas ini misalnya nanti bicara tentang sawah, ladang, perkebunan. Itu dia simbol bentuk. Ya. Yang berikutnya berdasarkan warna. Ini yang paling familiar ini, berdasarkan warna. Jadi ternyata warna-warna di setiap peta itu tidak sembarangan untuk mencantumkannya. Nggak bisa suka-suka hati kita, karena dia udah ada ketentuannya. Contoh, warna hijau. Warna hijau ini untuk daratan rendah. Artinya apa? Daerah yang ada di peta, kalau dia berwarna hijau berarti dia sudah tentu dataran rendah. Contoh, Kota Medan.
Misalnya Kota Binjai, misalnya itu termasuk dataran rendah. Berarti kalau dataran rendah di peta dia berwarna hijau. Kalau ada Kota Medan, misalnya ya, kalau ada Kota Medan, dia dibuat warna biru, nah berarti salah petanya. Kenapa salah? Berarti nggak sinkron dengan yang sebenarnya. Seharusnya ya kalau dia dataran rendah harusnya dibuat dengan warna hijau. Nah, itu contoh ya. Kuning ini dataran tinggi. Dataran tinggi. Misalnya itu daerah Kabanjahe, Pematang Siantar, apalagi Brastagi. Nah, itu daerah-daerah yang katanya dataran tinggi. Ya. Dan kalau sudah dataran tinggi berarti berwarna kuning. Hitam ini untuk penulisan. Misalnya untuk penulisan Kota Medan, warna hitam dia. Misalnya untuk tulisan Binjai, nama Kota Binjai, warna hitam. Dia penulisannya harus berwarna hitam. Ya. Lalu misalnya yang berikutnya, yang keempat coklat. Ini untuk pegunungan, daerah pegunungan. Misalnya kalau daerah pegunungan di sini daerah-daerah pegunungan Bukit Barisan. Nah, itu daerah pegunungan Barisan warna coklat. Atau kalau bisa kalian lihat nanti di sekitaran Pulau Samosir, puncaknya paling atas itu biasanya berwarna coklat. Berarti itu ya pegunungan juga. Ya, yang terakhir dari legenda yaitu adalah biru. Nah, ini biru ini perairan. Bukan berarti biru ini laut ya, salah. Biru ini perairan. Berarti kalau dia perairan, bisa dia danau, bisa dia laut, bisa dia sungai. Jadi kalau kita lihat sungai pun dibuat simbol garisnya berwarna biru. Nah, itu berarti air dia. Kalau dia danau, berarti berwarna biru juga. Apalagi dia laut, jelas dia berwarna biru. Oke, baik. Pelan-pelan kamu catat ya. Yang berikutnya, garis lintang dan garis bujur. Oke, garis lintang dan garis bujur. Jadi ini kalau dibahasakan namanya letak astronomis. Indonesia, letak astronomisnya tahu kamu berapa? Nah, kalau kamu masih belum hafal, padahal ini udah saya ajarkan di kelas 10 ya. Nanti selesai dari video ini, tolong kamu cantumkan letak astronomis Indonesia. Ya, padahal di kelas 10 sudah bolak-balik nih. Saya kasih tahu kamu ya, letak astronomis. Jadi bicara letak astronomis ini ada kaitannya dengan garis lintang dan garis bujur. Kuncinya kalau dia garis lintang, garis yang membentuk dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, nggak apa sebaliknya juga. Yaitu garis lintang, dia melintang dia garisnya. Tapi kalau dia garis bujur, garis yang membentuk dari atas ke bawah, atau bahasanya dari utara ke selatan atau dari selatan ke utara, itu garis bujur. Ya, yang keenam, insert. Insert ini peta kecil. Tadi udah dibilang minggu sebelumnya ada informasi pada tepi peta, ya kan? Nah, ini insert. Insert ini berfungsi untuk memetakan suatu wilayah yang luas, yang relatif kecil, sehingga akan terlihat lebih jelas atau berfungsi untuk memperjelas peta. Contoh, nah ini ada gambar di sini kan? Nah, gambar. Dia memberikan insert ini daerah Jawa Barat ini, daerah Jawa Barat. Ya, daerah Jawa Barat. Nah, jadi di sini ada insertnya menerangkan kalau daerah yang dikotakkan ini itu merupakan daerah Jawa Barat, ya, merupakan bagian dari negara Indonesia tadi. Baik, selanjutnya 7. Sumber peta. Sumber peta dan tahun pembuatan peta berfungsi untuk memberikan informasi tentang asal data dan peta yang bertujuan untuk melihat keakuratan data dan keasliannya. Artinya sumber peta di sini harus selalu diupdate setiap tahunnya. Jadi peta-peta yang hari ini kita pakai itu peta-peta buatan-buatan terbaru. Jadi sesuai dengan keadaan yang di lapangan. Contoh misalnya kalau kita pakai peta tahun 90-an misalnya. Itu
provinsi kita masih 28. Masih ada provinsi Timur dulu. Nah, tapi sekarang kita udah pakai peta terbaru yang provinsi Timur tuh nggak ada lagi, berganti dengan provinsi-provinsi yang lain. Misalnya ada provinsi Gorontalo, provinsi Banten, provinsi Bangka Belitung. Itulah bukti kalau peta itu harus tiap tahunnya diupdate. Makanya perlu sumber peta dan tahun pembuatan peta. Nah, itu dia. Yang kedelapan, proyeksi peta. Nah, ini agak sulit ini. Kenapa? Bicara proyeksi peta nanti akan bicara ekuivalen, ekuidistan, dan konform misalnya. Ekuivalen itu apa? Proyeksi yang mempertahankan luas daerah. Ini nanti ada kaitannya dengan skala peta, jarak sebenarnya. Artinya di ekuivalen ini berapa jarak sebenarnya dari suatu kota ke kota lain dibuat di peta itu sama. Itulah dia. Nah, sama juga dengan ekuidistan. Sama dia dengan jarak juga. Bedanya kalau ekuivalen dia mengenai luasnya, ini jaraknya. Kalau dia konform, dia mempertahankan bentuknya sesuai dengan peta sebelumnya. Artinya kalau dikonfirm di sini, kalau dulu memang ada Gunung Sinabung, ya berarti kalau sekarang ada ya dibuat ada. Nah, kalau misalnya Gunung Sinabungnya sudah meletus, rusak misalnya atau dia tidak ada lagi, maka dikonfirm pun tidak ada lagi. Dia sesuai dengan peta sebelumnya, melihat bagaimana bentuk peta-peta sebelumnya. Inilah dia dari bentuk proyeksi peta. Ya, ada azimutal. Ini biasanya menggambarkan daerah-daerah di peta secara ekuator. Artinya apa? Ini menggambarkan peta dengan cara di bidang datar. Ya. Kalau dia kerucut, proyeksi kerucut, biasanya ini proyeksi yang menggambarkan daerah-daerah di utara atau di selatan. Ini kerucut, ya. Hanya ini biasanya ceritanya di sini kalau yang kerucut ini menggambarkan bentuk globe sama dengan bentuk silinder tadi. Ini biasanya dia menggambarkan bola bumi atau globe. Kalau yang ini tadi biasanya menggambarkan tentang peta di bidang datar. Kalau yang ini menggambarkan globe, ya kan? Globe, makanya dia perlu kerucut tadi untuk melihat kutub utara dan kutub selatannya. Oke, terima kasih. Jadi nanti nggak ada susah-susah ya, nggak perlu susah-susah. Hari ini kamu cukup memberikan tugasnya, yaitu apa? Kamu ketik aja di komennya, di komentarnya, ya. Letak astronomis Indonesia, ya, letak astronomis Indonesia yang ada di kelas 10 yang sudah kita pelajari. Oke, terima kasih. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada saya melalui komentarnya, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.